Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bunda Hijau di Hati. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga juga Allah akan memudahkan segala urusan kita, langkah kita ya. Dan semoga juga Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah dan mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, nah ini aglonema pink sunset ya, pink sunset. Nah ini kelihatannya sehat ya. Nah kaitannya dengan ini ya, dengan kita harus segera mengambil tindakan ketika aglonema kita itu ada tanda-tanda yang nggak sehat gitu ya. Nah, masalah umum yang sering terjadi pada tanaman aglonema itu berupa kondisi daun tuh pucat ya, lemas, kemudian terkulai ya. Dan juga ada beberapa penyakit ya. Kalau penyakit itu yang jelas kelihatan itu biasanya itu dari daun itu ada hamanya, ada kutu putih ya, atau ada yang bilang kutu kebul ya. Kemudian ada kutu sisik ya. Kalau sebenarnya ini nggak ada sih. Kenapa kok ini dibilang nggak sehat? Nanti akan ketemu ya. Ini kutu sisik nggak ada, kutu kebul nggak ada ya. Kemudian daun juga cerah ya. Nah, tapi kenapa ini harus segera diambil tindakan ya? Karena nanti kalau sudah terlambat ya, itu nggak akan tumbuh sempurna. Kok apalagi mau memiliki warna yang indah itu ya, akan jauh ya. Nah, yang sering menyerang diantaranya yang jamur yang Bunda sebutkan tadi itu akan merusak tangkai ya, tangkai daun aglonema itu layu ya, kemudian menjalar ke daun. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya tadi kenapa ini kelihatannya sehat kok masuk dalam kategori yang harus segera diambil tindakan karena sudah menunjukkan tanda-tanda nggak sehat. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini ya, ini kan daunnya kelihatan nggak sehat ya, layu, pucat ya. Nah, ini dari tangkainya tadinya tuh di sini ya. Kalau daun itu tua ya, tua juga kan biasanya menguning ya. Atau karena kita melakukan memancing agar keluar akar sehingga daunnya ini kita timbun, kadang juga bisa seperti itu. Tapi kalau ini sudah kelihatan di sini ya, padahal ini ya sering dikontrol. Nah, baru saja kemarin sudah mulai kelihatan tanda-tanda. Nah, harus hari ini sudah seperti ini ya. Kalau kita biarkan nanti akan menular ke daun yang lainnya yang lebih dekat dan lama-lama akan menyerang batang ya. Jelas ini jelas nggak sehat ya, kelihatannya seperti ini ya. Tindakan yang pertama itu ya tentu harus kita buang jauh-jauh daun ini ya, karena tadi ya akan menular. Jadi pertama kita buang dulu ini daunnya ya. Kemudian yang kedua, kenapa daun itu bisa layu seperti ini ada sebabnya. Sebab kalau dari atas saja nggak ada masalah, nggak kelihatan ada penyakitnya, berarti ini penyebabnya dari akar ya. Nah, karena akar yang mencari makan, kalau akar ada yang nggak sehat sedikit saja itu cepat akan menular.
Nah, akar itu dari apa? Bisa terjadi dari karena terlalu sering menyiram. Bunda sering menyarankan ya, kalau aglonema itu jangan kita mentang-mentang cinta, sayang banget dengan tanaman, kemudian setiap hari disiram. Wah, itu akan betul-betul fatal ya. Jadi siram aglonema itu 2 hari sekali, atau seperti sekarang musim hujan bisa 3 hari sekali, atau diperiksa ketika medianya ini masih lembab ya sudah biarkan saja, nggak usah disiram ya. Nah, kemudian untuk mengetahui akarnya sehat atau tidak, tentu ya kita harus melihat akarnya ya. Nah, kita periksa akarnya dengan cara ditumpahkan seperti ini. Ingat ya, jangan dicabut, ditumpahkan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kita periksa akarnya apakah ada yang bermasalah. Pelan-pelan ya. Nah, untuk membedakan akar yang sehat dan yang enggak, itu bisa ya, bisa kita. Kalau akar seperti ini, akar masih muda ya, masih baru seperti ini, warnanya putih. Kalau sudah tua, warnanya itu akan coklat. Nah, alah ini nih ya, bukti kalau ini tidak sehat tuh. Akarnya sudah rontok seperti ini. Tuh, ya. Ini penyakitnya, ini sebabnya. Jadi jangan kita biarkan hanya dibuang saja daunnya. Itu enggak menyelesaikan masalah, karena itu daun seperti itu karena akibat dari akar ini enggak sehat. Coba perhatikan lagi. Tuh ya, ada lagi akarnya yang enggak sehat. Subhanallah ya, ini banyak banget. Pantesan ya. Pantesan ya, tuh lagi ya, ya Allah tuh. Karena akar ini akan menular ya, akan sedikit saja busuk seperti ini. Nah, ini bisa terjadi karena jamur ya, dari media bisa juga, makanya harus segera kita tolong ya. Oke, supaya lebih jelas kita cuci dulu aja ya. Nah, ini tadi sudah dicuci, jadi kelihatan lebih jelas mana akarnya nggak sehat nih ya. Ini kalau nggak dibersihkan akan menjalar ke mana-mana, yang efeknya ya ke daun tadi. Nah, jadi ya untuk Bunda ya, kalau kita harus sering mengontrol ya. Kelihatan sedikit ada yang daunnya lonyot, harus segera ditolong. Nah, ini sekalian dibuang ya akar-akar yang sudah kelihatan tua. Nah, ini karena tadi juga deket akar yang busuk-busuk tadi. Nah, langkah berikutnya bagaimana untuk menyelamatkan ini ya. Setelah dibersihkan akar-akar yang busuk-busuk tadi, sudah kita rendam terlebih dahulu dengan larutan fungisida ya. Nah, ini sudah ada larutan ya, ini Bunda menggunakan fungisida antrakol ya, dan ini kita rendam dulu. Kemudian untuk selanjutnya ini ya, mau diapakan, apakah mau kembali ditanam, ini saran Bunda kalau sudah seperti ini sekalian dibongkar, sekalian diperbanyak, jadi sekalian dipecah ya. Ya, dipecah, cara yang paling aman itu adalah pecahannya membawa akar ya. Itu cara yang paling aman. Nah, berarti ini kita pisahkan ya. Kita pisahkan. Ini ada 3 ya, 3 rumpun. Berarti ini kita jadikan 3. Kemudian nanti bonggolnya tetap kita tanam kembali ya. Nanti bonggolnya juga akan mengeluarkan tunas lagi ya. Nah, ini karena ini sudah banyak akarnya ya, ini batang yang ini, jadi Bunda potong di sini biar bonggolnya besar ya. Ingat cara memotong itu jangan kita potong pas pada ada calon akarnya ya. Jadi
Jadi jangan ada calon akar kemudian ini dipotong ya, jangan ya. Jadi potong di bawahnya ya. Kemudian kita rendam dulu ya. Nah, selanjutnya ini ya. Ini juga sudah banyak akar. Kita potong di sini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kena. Nah, ini banyak akarnya ya. Dan kita rendam juga. Nah, dengan direndam seperti ini, kalau ada jamur-jamur itu nanti akan mati dengan direndam menggunakan fungisida ini ya. Dan ini ternyata ketika dipotong ini ada, wah, ada spotnya nih ini ya. Berarti ini harus kita buang juga ini. Ini juga akan menimbulkan masalah ya ini. Nah, sampai dengan ini bersih. Tadi kan ada spot merahnya ya. Jadi spot merah itu harus dibuang ya. Nah, jadi direndam. Kemudian ini bonggolnya ya. Perhatikan ya, ini kan putih bersih. Nah, tetapi ini ada. Nah, ini juga bisa menjadikan sumber dari penyakit tadi ya. Ini ada. Berarti ini kita bersihkan. Jadi kita rendam dulu ya. Nanti baru kita tanam ke pot yang baru, pot yang maksudnya baru, nggak harus baru beli ya. Yang penting pot yang bersih. Jadi pot yang tadi jangan digunakan dulu sebelum dibersihkan. Kalau mau dibersihkan tentu dicuci dulu ya, disterilkan dulu ya. Dan medianya juga yang tadi jangan digunakan. Jadi media itu nanti bisa diolah lagi ya. Jadi kita gunakan media yang baru, yang artinya belum dipakai. Ini kita pada bagian yang disayat tadi kita bersihkan dulu ya. Ini agar lebih aman lagi ya. Kita keringkan, kita lap seperti ini ya. Kemudian kita beri ini ya, untuk mencegah supaya tidak terinfeksi ya ini. Nah, antrakol tadi, antrakol ini bisa kita buat, kita beri air kemudian dibuat seperti apa ya, adonan gitu ya, bisa juga ya. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya sudah kita siapkan pot. Ini potnya kecil saja ya. Ini ukuran 12 ya. Kalau ada yang lebih kecil sih sebetulnya ya. Ini akarnya. Nah, ini sudah dirasa sudah agak-agak kering ya. Ini sudah tidak rontok lagi. Nah, kemudian ini medianya udah menggunakan sekam mentah ya. Nah, seperti ini ya. Ini nggak usah ditekan-tekan ya. Ini nanti kalau disiram sudah ini ya. Tapi ini medianya sudah basah sih, tadi kehujanan, jadi ya sudah, nggak usah disiram juga, nggak apa-apa. Nanti sekitar 2 hari lagi baru disiram ya. Bunda kasih contoh satu saja, yang lainnya nggak Bunda ambil videonya, durasinya terlalu panjang nanti ya. Terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat bagi Bunda semua ya, khususnya ini Bunda pemula ya, pecinta aglonema. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.